Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang sejarah dan teori hukum internasional. Mengapa ini penting? Karena sejarah dan teori hukum internasional itulah yang kemudian menjadi konstruksi atau bangunan dalam hal merumuskan perkembangan hukum internasional di kemudian hari. Jika kita membicarakan sejarah hukum internasional, maka sebenarnya kita membicarakan sejarah hukum antar bangsa atau law of nations. Hukum antar bangsa ini kemudian mengatur pola perilaku hubungan antar bangsa, relation of the nations, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, misalkan di era ada 3.000 tahun sebelum Masehi ada perjanjian damai gitu ya di kerajaan Mesir, lalu kemudian bangsa-bangsa yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional kuno ada India, ada Yunani yang kemudian menjadi dasar dan pijakan di dalam perkembangan hukum internasional. Misalkan kalau kita membicarakan acara Chanakya misalkan jika di India, dia kemudian menjadi milestone peletak tentang dasar-dasar hukum perang dan hukum diplomatik konsuler di kemudian hari. Kemudian termasuk di kerajaan Yahudi di Kitab Perjanjian Lama. Di sana kemudian mengatur tentang hukum perjanjian perang dan perlakuan terhadap orang asing atau orang yang ada di luar bangsa Yahudi itu sendiri. Kemudian beranjak ke era Yunani kuno, di mana kalau kita membicarakan Yunani kuno, maka kita tidak lepas dari konteks kota atau polis. Di era Yunani kuno kemudian meletakkan dasar-dasar tentang penyelesaian konflik melalui arbitrase, lalu kemudian ada hubungan antar polis, ya, atau antar negara kota, yang itu kita kenal saat ini sebagai hubungan diplomatik dan konsuler, serta konsep hukum alam yang kemudian dilanggengkan atau dikuatkan di dalam perkembangan hukum internasional di era Yunani kuno. Artinya bahwa konsepsi negara kota itu di dalam konteks hubungannya antar negara kota dan manusianya dan dalam konteks pergerakannya itu sangat terpengaruh oleh paradigma atau cara pandang hukum alam itu sendiri. Beranjak ke masa, kalau di dalam filsafat kita kenal era kegelapan, the Dark Age, atau itu kita sebut masa Romawi, kejayaan Romawi, di mana pola hubungan negara dan agama itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, khususnya kelompok atau agama Kristen dan negara Romawi, Kekaisaran Romawi. Di sana muncul kaidah-kaidah hukum internasional yang mengatur berbagai macam bangsa dan rakyatnya yang sampai saat ini masih tetap relevan untuk digunakan. Misalkan kalau kita membicarakan asas Pacta Sunt Servanda, itu merupakan asas yang paling dasar dalam konteks hukum perjanjian internasional. Dan bahkan sampai saat ini konteks Pacta Sunt Servanda itu juga diatur atau menjadi satu asas penting di dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional. Lalu juga ada konsep lain atau asas-asas lain, misalkan asas okupasio, asas servitude, lalu ada asas bona fides, yaitu yang terkait dengan perjanjian itu harus menguntungkan bagi para pihak, dan asas-asas yang itu menjadi peninggalan dari era Romawi. Kemudian di era Bizantium, ya, pada saat kejayaan Romawi, kita juga bisa melihat sebenarnya juga ada kejayaan di dunia atau peradaban Islam, yang itu memberikan pengaruh pada perkembangan diplomatik dan pembaruan traktat-traktat seperti itu. Misalkan di era filosof Ibnu Sina, Ibnu Rus, yang kemudian menciptakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar filsafat yang sebenarnya perkembangannya sama seperti di era Yunani kuno, mereka menerjemahkan buku-buku Plato dan lain sebagainya. Di sisi lain, sebenarnya pengembangan konsep hukum internasional itu juga berlaku pada daerah tersebut atau di era Bizantium. Kemudian di masa pertengahan ada beberapa tokoh yang kemudian meletakkan dasar dari perkembangan hukum internasional.
Kan kalau kita membicarakan Francisco Vitoria, yang itu menyebutkan hukum internasional meliputi seluruh umat manusia dan bersandar pada hukum kodrat. Nah, kita mengetahui bahwa di sana Francisco Vitoria meletakkan dasar tentang hukum internasional dan kaitannya dengan hukum kodrat. Lalu ada Francisco Suarez yang mengartikan jus gentium atau hukum antar bangsa itu meliputi peraturan-peraturan untuk berbagai macam bangsa. Dan bisa disebut bahwa aturan tersebut atau hukum internasional yang berlaku adalah hukum kebiasaan internasional atau customary international law. Lalu ada Alberico Gentilis yang menyatakan perang merupakan keadaan normal, sedangkan damai merupakan pengecualian. Artinya bahwa hukum perang itu adalah satu bagian dari hukum internasional dalam konteks kuno. Sehingga kalau kita bisa mengambil poin penting dari konteks ini adalah ada dua hal penting ya yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional itu sendiri. Yang satu adalah terkait dengan hukum perang, yang kedua adalah terkait dengan diplomatik atau hukum antar bangsa. Nah, dua hal ini yang sebenarnya sangat mempengaruhi dalam konteks sejarah dan perkembangan hukum internasional itu sendiri. Lalu kemudian di abad ke-17 dan ke-18 ada tokoh sentral, ya dia adalah sarjana hukum dari Universitas Leiden di Belanda, yang kita kenal sebagai Bapak Hukum Internasional. Dia bernama Hugo de Groot atau kita kenal sebagai Grotius. Dia menciptakan buku di 1625 dengan judul De Jure Belli et Pacis, ya, atau tata cara perang dan damai. Hugo de Groot kemudian meletakkan dasar tentang bagaimana penggunaan senjata pada masa perang dan mengenalkan damai, hukum perang dan hukum damai, atau kondisi perang dan kondisi damai, dan juga bagaimana aturan-aturan yang lain. Kenapa dia disebut Bapak Hukum Internasional? Karena Hugo Grotius kemudian membuat suatu buku yang menjadi magnum opus atau menjadi satu pegangan di dalam sejarah perkembangan hukum internasional itu sendiri. Artinya bahwa Hugo Grotius menganggap hukum alam itu terpisah dari pengaruh keagamaan dan kerajaan. Ya, artinya negara yang baik bagi Hugo Grotius adalah negara yang memisahkan kepentingan antara kepentingan negara dan kepentingan gereja. Itu bertolak belakang dengan hukum internasional atau hukum yang berlaku pada era Romawi atau Kekaisaran Romawi di sebelumnya, seperti itu. Lalu juga ada tokoh Richard Zuch dan Cornelis van Bergen-Zolck yang menekankan pentingnya kebiasaan internasional atau actual practices dari hukum internasional itu sebagai bagian dari hukum alam. Jane Bodin dan Thomas Hobbes menyebut teori kedaulatan, persamaan antar negara atau persamaan antar bangsa dan lain sebagainya. Termasuk Emeric Vettel, prinsip persamaan antar negara. Walaupun konsep ini di awal diperkenalkan oleh mereka, tetapi sebenarnya perkembangan teori tentang kedaulatan atau the sovereignty theory yang itu menjadi kekayaan dalam tanda petik ya, kekayaan atau kehormatan dari suatu negara merdeka, itu kemudian dikenal di pembahasan selanjutnya tentang Perjanjian Westphalia. Sebelum Perjanjian Westphalia ini berlaku, tadi sudah diperkenankan tentang konsep apa itu kedaulatan oleh tokoh-tokoh terkemuka hukum internasional seperti itu. Di tahun 1648 muncullah Perjanjian Westphalia, yang itu menjadi titik awal perkembangan internasional modern, di mana masyarakat internasional menyadari bahwa perang 30 tahun di Eropa itu menyengsarakan, kemudian mengakhiri Kekaisaran Romawi, dan hubungan negara terlepas dari gereja, dan yang paling penting adalah dikenalnya konsep kedaulatan. Artinya negara modern, konsepsi negara modern itu kemudian diperkenalkan. Kalau sebelumnya hukum internasional hanya dikenal sebagai ius gentium atau hukum antar bangsa, maka setelah ini hukum internasional dikenal law of nations atau hukum antar law of states atau law of nations, atau kita kenal sebagai hukum antar negara atau international law. Kalau kita
bahas dalam konteks perkembangan modern seperti itu. Dan juga kemerdekaan negara-negara kecil di Jerman, Belanda, dan Swiss. Apa makna pentingnya masyarakat internasional setelah Perjanjian Westphalia? Artinya negara merupakan satu kesatuan teritorial yang berdaulat. Yang kedua, hubungan antar negara berdasarkan kemerdekaan dan persamaan derajat. Sehingga paradigma dari hukum internasional itu bukan hukum dunia. International law itu berbeda dengan world law. World law yang diperkenalkan oleh Kekaisaran Romawi pada zaman sebelumnya itu adalah hukum yang bersifat kooptasi. Terhadap siapa? Hukum yang mengkooptasi terhadap daerah-daerah yang dikuasainya atau yang dijajahnya, seperti itu. Tetapi kalau kita membicarakan international law, maka dia adalah hukum di atas negara-negara dan bangsa yang berdaulat atau bangsa yang merdeka atau negara yang merdeka. Sehingga eksistensi dari hukum internasional itu adalah eksistensi yang bersifat koordinatif. Hukum internasional, hukum yang tidak bisa memaksakan, seperti itu. Tetapi ketika suatu negara atau antar negara itu memiliki kesepakatan, agreement, ya, maka perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak seperti undang-undang, ya, sehingga itu yang kita kenal dengan asas pacta sunt servanda, seperti itu. Sehingga masyarakat internasional berdasarkan perjanjian Westphalia kemudian membuat satu pijakan gitu ya, yang sampai saat ini kita pertahankan. Walaupun dalam perkembangannya konsep kedaulatan, konsep jurisdiksi itu sangat cair, itu sangat berkembang sedemikian bebas, khususnya setelah berakhirnya Perang Dingin di akhir 1990 seperti itu. Konsolidasi masyarakat internasional dimulai sejak didirikannya Paris Declaration 1856 yang mengatur hubungan tentang hukum perang di laut dengan barikade yang bersifat efektif. Kemudian juga mengatur tentang di Konvensi Jenewa 1864 yang itu terkait dengan pendirian ICRC atau Palang Merah Internasional. Kawan-kawan, kenapa Palang Merah Internasional itu bisa disebut sebagai subjek HI atau subjek hukum internasional? Karena Palang Merah Internasional memberikan sumbangsi yang luar biasa terhadap bantuan kepada kemanusiaan atau humanitarian aid. Ini terjadi ketika perang Solferino yang terjadi di Swiss di tahun 1800-an. Tokoh sentralnya pada saat itu adalah Henry Dunant, yang kemudian kita kenal sebagai Bapak Palang Merah Internasional. Kenapa itu terjadi? Karena peran dan posisi Palang Merah Internasional yang melindungi atau memberi bantuan kemanusiaan khususnya kepada kombatan yang terluka di masa perang. Inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa posisi dan peran dari Palang Merah Internasional itu mempelopori perlindungan terhadap kombatan. Sehingga hal tersebut ditindaklanjuti melalui Konvensi Jenewa 1899 dan Konvensi Den Haag 1907 seperti itu. Pada Konvensi Den Haag 1907 sebenarnya dia mengatur tentang hukum perang ya, atau kita kenal humanitarian law. Tetapi di sana juga mengatur tentang konsepsi negara, yaitu negara sebagai kesatuan politik teritorial yang didasarkan atas kebangsaan, nation states. Yang kedua, perjanjian internasional untuk meletakkan kaidah hukum internasional yang berlaku secara umum. Artinya di sini mulai dikenal tentang konsep perjanjian internasional, termasuk asas-asas yang kemudian melatar belakangi dan menjadi ruang lingkup agar perjanjian internasional ini robust atau kuat dan mengikat bagi para pihak. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa internasional secara damai dengan dibentuknya Permanent Court of Arbitration, PCA, yang itu sampai saat ini berdiri dan berkedudukan di Den Haag seperti itu. Dan ini menjadi cikal bakal berdirinya Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ, yang itu kemudian disepakati atau establish gitu ya, atau menjadi permanen ketika selesainya Perang Dunia Kedua seperti itu. Setelah Perang Dunia Pertama, muncullah rekonsiliasi internasional yang kita kenal sebagai Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations. Tetapi kemudian Liga Bangsa-Bangsa ini tidak memberikan suatu pengaturan yang kuat,
yang membuat negara-negara sukar untuk tidak memulai lagi perang dunia selanjutnya yang kita kenal perang dunia kedua. League of Nations ini sebenarnya menjadi gambaran yang sangat menarik terhadap bagaimana menjaga perdamaian internasional. Tetapi sayangnya negara pemenang Perang Dunia Pertama, yaitu yang kita kenal sebagai negara poros atau Axis countries, itu kemudian tidak diberikan privilege, tidak diberikan perlakuan khusus. Yang kita kenal di era berdirinya PBB sebagai hak veto, seperti itu ya. Negara pemenang Perang Dunia Pertama akhirnya membuat konfrontasi kembali sehingga pecahlah Perang Dunia Kedua di Pasifik. Yang memulai siapa? Yaitu Jepang dan juga Jerman. Ini yang menjadi pengertian bahwa tidak di dalam konteks Liga Bangsa-Bangsa kemudian tidak hanya mengatur politik, tapi juga ekonomi sosial budaya. Nah, ada niat baik dalam konteks diplomasi internasional. Namun niat baik saja tidak cukup. Namun agar membuat mekanisme internasional ini dapat efektif, maka perlu ada compliance mechanism atau mekanisme kepatuhan seperti itu. Di antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ada Brian Kellogg di 1928 yang melarang penggunaan perang sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Di sini mulai bergeser yang kita sebut sebagai penyelesaian sengketa internasional secara damai, yaitu penyelesaian sengketa internasional berdasarkan mekanisme adjudikasi atau mekanisme peradilan seperti itu. Di antara sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, muncullah negara-negara baru sebagai negara merdeka dan berdaulat sederajat dengan negara merdeka yang lain. Lalu ada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ya, yang itu memerlukan adanya perjanjian internasional dalam konteks ini untuk mengatur penggunaan iptek tersebut, termasuk pengembangan senjata nuklir yang kemudian menjadi titik paling krusial di dalam penyelesaian atau di dalam berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi tidak hanya penyerangan di Pearl Harbor, yaitu pangkalan militer Amerika Serikat oleh tentara Jepang, tetapi juga peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki. Lalu juga banyaknya perjanjian internasional yang dibuat, baik bilateral, regional, maupun multilateral di masa-masa itu. Namun memang perang masih berkecamuk. Seperti itu. Setelah selesai Perang Dunia Kedua, maka kemudian lahirlah PBB. Lahirlah PBB sebagai suatu organisasi internasional yang established, yang pada satu sisi dia memberikan hak bagi negara pemenang perang, yaitu hak veto, yang tujuannya adalah agar negara pemenang perang tidak memulai konfrontasi konflik kembali, yang itu memecahkan Perang Dunia Ketiga. Yang kedua, dibuatnya mekanisme nasional yang berlaku secara unifikasi. Jadi sebelumnya ada ILO, sebelumnya ada organisasi ITU, International Telecommunication Union, serta organisasi-organisasi yang lain. Kemudian mereka menjadi satu di dalam ruang lingkup yang kita kenal sebagai UN Bodies atau Badan PBB. Dan kita kenal ada badan-badan PBB yang mengatur berbagai macam hajat hidup manusia di muka bumi, seperti itu. Sehingga PBB leading menjadi suatu organisasi internasional terbesar yang itu kemudian negara-negara anggotanya membuat kesepakatan-kesepakatan internasional yang bersifat mengikat. Di sana kemudian lahirlah Piagam PBB di 1945, khususnya setelah selesai Perang Dunia Kedua. Lalu ada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia di 1948, dan perjanjian-perjanjian internasional yang lain, termasuk memberi sanksi atau memberi hukuman kepada negara yang kalah yang kedua, yaitu negara poros atau negara eksis tadi, atas kejahatan Holocaust atau pembantaian etnis Yahudi pada Perang Dunia Kedua, seperti itu. Ternyata berdirinya PBB itu juga tidak cukup kemudian untuk meredam terjadinya perang, seperti itu ya. Padahal di masa berdirinya PBB juga dikenal seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai.
Di tahun-tahun tersebut juga berdiri International Court of Justice atau ICJ yang merupakan pengadilan internasional yang ditunjuk oleh PBB untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa internasional yang timbul oleh negara anggota seperti itu. Setelah walaupun ada pengadilan internasional dan mekanisme internasional, tetapi perang juga tidak berakhir antara Blok Timur. Kemudian setelah berakhirnya Perang Dingin, yang itu ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, dan berakhirnya perang antara Blok Barat yang dikomandani oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, di mana Uni Soviet kemudian hancur sebagian besar, dan Presiden Uni Soviet pada saat itu, Chef Gorbachev, melakukan revolusi politik dan ekonomi yang kita kenal sebagai Glasnost and Perestroika. Maka kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia atau Perang Dingin, di akhir 1990, runtuhlah juga negara-negara komunis. Pada saat yang sama, ada ideologi yang kita kenal sebagai ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme ini kemudian menjadi suatu diskursus yang menguat setelah dingin. Hal ini ditandai dengan yang pertama adalah berdirinya WTO atau World Trade Organization atau organisasi internasional di bawah mekanisme PBB yang bertujuan untuk memonopoli perdagangan internasional bagi seluruh negara anggota PBB. Di sana kemudian juga munculnya investasi asing yang kita kenal transnational corporate dan multinational corporate sebagai korporasi yang melakukan investasi beyond, di luar dari negara tempat di mana dia mendirikan perusahaan. Disitulah muncul kemudian konsepsi di era modern ini terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum internasional. Walaupun di dalam perkembangannya masih ada debatable terkait dengan korporasi sebagai subjek HI, karena personalitasnya dia bukan personalitas negara, karena personalitasnya dia adalah personalitas perusahaan atau individu. Itulah yang kemudian menjadi suatu persoalan. Tetapi kalau kita melihat misalkan di dalam konteks perkembangan khususnya di perusahaan-perusahaan tambang, ya perusahaan tambang lintas batas negara, jika kemudian melakukan pencemaran lingkungan ke negaranya, bagaimana proses liability and responsibility, tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Inilah yang kemudian menjadi dasar pijakan kenapa korporasi juga bisa disebut sebagai subjek hukum internasional. Sebelum itu, di tahun 98 juga mengakui atau mengakomodir individu sebagai subjek HI, yang kita kenal di dalam Statuta Roma 1998. Di mana Statuta Roma 1998 ini membuat establish ya atau mulai berjalannya pengadilan pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional, atau kita kenal sebagai International Criminal Court. Pasca Perang Dingin ini kemudian hukum internasional semakin cair. Inilah yang kemudian menjadi satu penanda bahwa perkembangan hukum internasional akan semakin maju hingga saat ini. Seperti itu. Tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap hukum internasional tadi sudah juga sempat saya singgung. Ada Hugo Grotius, ada Francisco de Victoria, yang itu terkait dengan hukum perang dan damai dan hukum bangsa-bangsa. Lalu juga ada Francisco Suarez yang terkait dengan kaidah objektif ya, dalam hubungan antar negara, dalam bukunya di The Legibus Audio Legislator. Lalu ada Alberico Gentilis yang memisahkan agama, hukum, dan etika. Ini khususnya di alam pemikiran di abad pertengahan menuju abad modern, seperti itu, di mana kekaisaran Romawi akan segera runtuh, seperti itu. Lalu juga muncullah tokoh-tokoh yang kita kenal di era modern, atau era setelah revolusi industri yang pertama. Ada Gigi Rousseau dengan teori kontrak sosial, ada Cornelis van Bergenschop yang meletakkan dasar pijakan untuk zonase laut, ya, yang kita kenal sebagai teori tembakan Merriam, batas teritorial laut suatu negara 3 mil laut berdasarkan
daya jelajah dari tembakan meriam, itu Cornelis van Bergenschop, karena itu nanti akan menjadi topik khusus di hukum laut internasional. Lalu ada Emerick Vettel, yang itu terkait dengan perjanjian antar negara yang melakukan perkembangan tentang konsep HI. Lalu juga kita akan membahas tentang teori-teori di dalam hukum internasional ini. Ada pembagian, ada klasifikasi teori. Klasifikasi teori hukum internasional yang pertama teori hukum alam, yang di tokoh sentralnya misalkan Gustav Radbruch. Dia memiliki asumsi bahwa prinsip hukum ditemukan dalam sifat alamiah dari state person. Hubungan state person, kenapa kok disebut state person? Karena negara itu adalah representasi individu, sehingga dia membutuhkan hubungan dengan negara lain. Layaknya manusia yang membutuhkan manusia lain, atau kita kenal sebagai zone politikon. Itulah yang kemudian menjadi dasar teori hukum alam dan kaitannya dengan hukum internasional. Lalu ada teori hukum positif. Ini yang kemudian menyaksikan eksistensi dari hukum internasional. Why? Pertanyaannya mengapa? Karena hukum internasional dianggap bukan hukum, karena dia tidak ada aturan yang memaksa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang bersifat koordinatif. Bagi John Austin dan Hart, dan beberapa tokoh positivis yang lain, dia menyatakan hukum internasional bukan hukum. Karena satu, tidak ada otoritas yang memaksa negara-negara untuk tunduk terhadap hukum internasional. Yang kedua, tidak ada otoritas yang kemudian memastikan jalannya hukum internasional ini agar dipatuhi oleh masyarakat internasional. Mengapa? Karena dia masih, hukum internasional dalam konteks ini masih mengharap atau masih bergantung kepada kesepakatan negara, seperti itu, atau perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara itu sendiri. Ada teori New Haven yang digagas oleh Myers McDougall dan Harold J. Laswell. Hukum tidak lebih dari suatu pembentukan keputusan. Sehingga hukum internasional merupakan salah satu elemen yang memberi kontribusi pada penyelesaian sengketa internasional. Seperti itu. Sehingga human dignity, terbentuknya hukum sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan menolak formalis, pandangan formalis yang memandang nilai. Artinya hukum internasional itu didasarkan pada kehendak baik atau good faith dari negara-negara di seluruh dunia, seperti itu. Yang berdasarkan kepada kehormatan atau penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, seperti itu. Teori Marxis-Leninisme, hukum internasional bukan bersandar pada nilai kemanusiaan, tetapi lebih pada perkembangan sosial ekonomi. Kenapa seperti itu? Karena Karl Marx khususnya, memandang bahwa terjadinya deterministik ekonomi atau perkembangan ekonomi itu sangat mempengaruhi supremasi hukum. Karena hukum adalah bagian dari sesuatu yang struktur, sedangkan ekonomi adalah suprastruktur. Inilah yang kemudian menjadikan hukum, termasuk di dalamnya adalah hukum internasional, bukan sebagai panglima yang kemudian mengatur hubungan antara itu dalam konteks pandangan Marxis-Leninisme, seperti itu. Kemudian ada teori restrukturisasi yang digagas oleh Philip Elliot, yang menyatakan individu sebagai pusat perhatian hukum internasional agar terciptanya humanisasi hukum internasional, di mana hukum internasional menjadi responsif terhadap persoalan kemanusiaan dan persoalan sebenarnya bagi komunitas internasional, seperti itu. Teori feminisme terhadap hukum internasional digagas oleh Hilary Charlesworth, di mana hukum internasional sebagai counter atas dominasi nilai-nilai maskulinitas. Artinya di sini bahwa hukum internasional itu harusnya juga merepresentasi kelompok feminis atau kelompok perempuan. Dan ini menjadi cikal bakal kemudian untuk disepakatinya konvensi perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan, yang kita kenal sebagai CEDAW di dalam rezim hukum HAM internasional, seperti itu. Di era modern, karakteristik hukum internasional yaitu pembentukan the International Law Commission atau ILC, yang itu memunculkan konsep individual criminal responsibility yang sudah saya bahas tadi,
terkait dengan Statuta Roma 1998 dan juga International Criminal Court atau ICC. Kemudian hukum internasional dan hak asasi manusia sebagai satu kesatuan yang dijalankan oleh negara hukum atau the rule of law. Yang ketiga, hukum pidana internasional dan peradilan menjadi suatu mixed tribunal. Ini akan menjadi atau kita kenal sebagai pengadilan hybrid. Itu adalah pengadilan yang berlaku kemudian hari ya. Jika kita membicarakan individual criminal responsibility antara pengadilan internasional dan pengadilan nasional yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan tersebut, kemudian membuat suatu mekanisme hybrid. Inilah yang menjadi perkembangan hukum internasional, sehingga kawan-kawan dapat memberi marks atau penanda atau tanda terhadap berbagai macam perkembangan hukum internasional yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan kemudian merefleksikan apa-apa yang kemudian perlu negara lakukan atau kita lakukan sebagai individu di dalam komunitas internasional agar tujuan dan eksistensi dari perkembangan hukum internasional yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, to maintenance of international peace and security, itu dapat terwujud dan menguat. Saya rasa itu terkait dengan paparan saya terkait dengan sejarah dan teori-teori hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.